Audio Jungle. Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat HGBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena di pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam renungan HGBP Rabu 4 September 2024. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas pagi yang indah ini. Tuhan membangunkan kami dengan kesehatan baru dan memberikan kami berkat yang baru dengan firman-Mu yang menjadikan pelita hidup kami. Ajarilah kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu dan mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang anak-anak kami, remaja, napa sebulung, dan semua jemaat kami HKBP Delta Mas yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari nats Alkitab Galatia 5 ayat 5. Demikian bunyinya. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Dalam bahasa Batak dikatakan ai marhite-hite haporseaon di bagasan todi hita managam hati goran sihirimoni. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang bersukacita dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 5 ini mengingatkan kita semua akan iman dan kebenaran serta penyertaan Roh Tuhan. Mengapa demikian? Karena hidup orang Kristen yang sudah menerima keselamatan hendaklah berakar pada kasih yang berasal dari Kristus. Bersungguh-sungguh dalam menghayati keselamatan yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus dan berdiri teguh dalam kebenarannya karena dasar dari iman dan perbuatan ada pada Yesus Kristus. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan dan kita harus mengimani itu. Sehingga apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen di Galatia pada masa itu tidak terjadi lagi kepada kita di masa sekarang. Kita tahu bagaimana orang-orang Kristen di Galatia pada masa itu yang mempertanyakan kebenaran akan keselamatan yang diberikan Tuhan dan memperdebatkan hukum Taurat, terutama tentang hal sunat. Jemaat Galatia pada masa itu meragukan pengampunan dosa yang diberikan Tuhan bukan karena kasih karunia Tuhan, melainkan karena ketaatan dengan hukum Taurat. Hal inilah yang ditegaskan Rasul Paulus melalui suratnya pada jemaat Galatia. Rasul Paulus menjelaskan akan janji Tuhan bahwa kamu diselamatkan melalui iman dan bukan karena hasil usaha dan perbuatanmu sendiri, tetapi melainkan pemberian Allah.
Allah memberitahukan jemaat Galatia pada masa itu dan kita pada masa sekarang bahwa pengampunan dan tempat kita yang di surga hanyalah sebuah hadiah gratis melalui juru selamat kita. Dan Rasul Paulus menekankan bahwa yang utama dalam hidup ini adalah iman yang bekerja melalui kasih, bukan lagi hukum Taurat, melainkan bagaimana pribadi kita dengan Yesus Kristus. Karena iman kepada Yesus Kristus adalah iman yang berkarya, yang bertumbuh dan kuat. Itulah sebabnya Yakobus berkata dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Melalui iman kepada Yesus Kristus kita dapat mengasihi sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman. Maka sebagai orang yang sudah diselamatkan, hendaklah hidup kita dengan kasih dan berjalan di dalam kasih Kristus, karena dialah kebenaran yang kita nantikan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 5 ini mengajarkan kita untuk selalu menaruh seluruh pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita senantiasa membangun iman kita yang seperti paku di dalam Kristus. Jangan suam-suam kuku, jangan bosan mendengarkan dan membaca firman Tuhan, karena dari situlah iman kita dapat bertumbuh, sehingga perubahan zaman apapun tidak dapat menggoyahkan dan menjauhkan kita dari dasar hidup yang benar dalam iman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi yang indah ini. Dengan firman-Mu ini, ajarlah kami untuk selalu berpengharapan kepadamu dan meyakini kebenaran firman-Mu, dan jadikanlah kasih-Mu senantiasa berdiam dalam kehidupan kami dan mengajari kami untuk selalu mengasihi sesama kami, karena dengan mengampuni kami diampuni. Kuatkanlah iman kami, ajarlah kami mentaati semua perintah-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Allah Bapa kami yang penuh kasih, pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, membawa semua pergumulan jemaat-Mu. Apapun itu Tuhan, Engkaulah yang mengetahui, dan Engkaulah Bapa yang senantiasa menyertai dan menguatkan seluruh jemaat-Mu, dan menangkanlah kami dalam setiap pergumulan kami. Lancarkanlah Tuhan setiap usaha jemaat-Mu, pekerjaan jemaat-Mu, dan cukupkanlah segala kebutuhan kami. Ajarlah kami Bapa untuk selalu mengucap syukur kepadamu apapun yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Lindungilah dan sertailah semua anak-anak kami Tuhan, baik yang tinggal dengan kami maupun yang sudah jauh dari kami, baik yang sudah bekerja maupun yang masih sekolah. Berikanlah Tuhan sukacita, kesehatan dan rezeki kepada semua jemaat-Mu yang sudah mabalu. Mampukanlah mereka menjadi ibu sekaligus bapa di tengah-tengah keluarganya. Terkhusus untuk kedua orang tua kami yang sudah lanjut usia, Opung Hector dan Opung Patrick Tuhan, tak henti-hentinya kami berserah kepadamu. Biarlah Tuhan sukacita dan penyertaan-Mu senantiasa menyertai inang kami yang dua ini. Allah Bapa kami yang Maha Pemberi, berikanlah Tuhan berkat kepada setiap keluarga jemaat-Mu. Berkatilah setiap kepala keluarga jemaat-Mu menjadi pemimpin yang berhikmat di dalam keluarga, dan mampukanlah setiap ibu di keluarga jemaat-Mu
menjadi ibu yang penuh cinta kasih kepada anak-anak dan suami, juga menjadi pendoa di tengah-tengah keluarga masing-masing. Dan berikanlah hikmat-Mu kepada kami para haladomu Tuhan, untuk mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Dan tuntunlah semua jemaat-Mu Bapa untuk dapat melaksanakan semua program gereja-Mu, mulai dari kategorial sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, Ama, Ina. Roh Kudus mulai yang memimpin setiap seksi dan anggota untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang Maha Pengampun, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami yang selalu mendukakan hati-Mu, dan mampukanlah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena dengan mengampuni Tuhan mengampuni kami. Baharuilah Tuhan hidup kami dengan firman-Mu, agar kami semakin layak menjadi anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami ini. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.